menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Pengurus periode keempat Perkumpulan Persatuan Guangdong Indonesia resmi dilantik di Sun City International Restaurant Gedung LTC Glodok, Jakarta Barat. Acara pelantikan yang berlangsung meriah ini dihadiri lebih dari 1.000 tamu undangan. Tamu undangan yang hadir diantaranya perwakilan Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok Mr. Zhu Kang, Wali Kota Singkawang periode 2017-2022 Cai Chumi, para tokoh nasional Tionghoa Indonesia, pemimpin organisasi Tionghoa Indonesia seperti Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, Perhimpunan Indonesia Tionghoa, dan Perhimpunan HK Indonesia Sejahtera. Tak ketinggalan 4 putri binaan Yayasan Eljon Indonesia juga turut hadir. Mereka adalah Kimberlyn Sugianto, Miss Chinese Indonesia 2022, Joan Angelina, Miss Chinese Indonesia Culinary 2022, Josie Lim, Miss Chinese Indonesia Culture 2022, Yung Wai, Miss Chinese Indonesia Entrepreneur 2022. Pelantikan pengurus ditandai dengan penyerahan bendera Pataka dari Ketua Umum periode kelima Irman kepada Ketua Umum periode keenam Haris Chandra. Setelah itu, dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan kepada para anggota Perkumpulan Persatuan Guangdong Indonesia yang masuk dalam jajaran pengurus. 4 putri binaan Yayasan Eljon Indonesia yang hadir juga ikut dilantik menjadi pengurus Perkumpulan Persatuan Guangdong Indonesia. Keempat gadis cantik dan bertalenta itu masuk dalam kepengurusan untuk divisi pariwisata dan ekonomi kreatif. Ketua Umum Perkumpulan Persatuan Guangdong Indonesia Haris Chandra mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang ikut mendukung terselenggaranya acara pelantikan ini. Dukungan tersebut menandakan bahwa Perkumpulan Persatuan Guangdong Indonesia selalu senantiasa menjalin silaturahmi dan berkolaborasi dengan siapapun dengan satu tujuan membangun NKRI. Haris menyampaikan beberapa pesan kepada jajaran pengurus, yakni terus melestarikan dan menjaga budaya-budaya Tionghoa Indonesia yang telah diwariskan oleh para leluhur, serta memperkenalkan budaya tersebut kepada masyarakat luas. Hal ini penting agar budaya Tionghoa Indonesia tidak punah ditelan perkembangan zaman. Kemudian pesan berikutnya adalah membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang saat ini masih dalam tahap pemulihan setelah terkena dampak pandemi COVID-19. Pada kesempatan ini, Haris menyambut baik diikutsertakannya 4 putri binaan Yayasan Eljon Indonesia ke dalam susunan pengurus. Kehadiran mereka dapat memperkuat tenaga muda yang ada di kepengurusan serta dapat mempertajam kinerja organisasi. Menurut Haris, generasi muda dibutuhkan suatu organisasi karena kehadiran generasi muda dapat mengikuti perkembangan zaman, khususnya yang berkaitan dengan teknologi. Selain itu, generasi muda merupakan generasi penuh inovasi yang dapat memunculkan ide-ide cemerlang, baik untuk organisasi maupun untuk masyarakat luas. Saya surprise, saya dapat banyak dukungan. Dan dukungan ini kita harus memelihara secara baik dan untuk membangun kembali bangsa kita, bangsa Indonesia. Pertama, kita selalu harus mengikuti perubahan zaman. Zaman ini kan jangankan bilang 1 tahun, kemungkinan besok sudah berubah. Jadi ini kita senantiasa harus ikutin apa perkembangan dunia ini. Kita harus tidak bisa ketinggalan dengan negara apapun. Berarti Indonesia kita harus di depan. Indonesia di depan bagaimana adalah anak muda harus berpikir secara terkini supaya kita nggak ketinggalan dengan bangsa lain. Ini adalah satu Perkumpulan Persatuan Guangdong Indonesia. Itu artinya kita semua anak bangsa di Indonesia, memang kita kan datangnya dari Guangdong, nenek moyang kita. Jadi selain memang kita harus lestarikan, kita punya budaya yang dari dulu kita punya leluhur, dan kita harus berbaur di Indonesia, dan kita harus memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk bangsa Indonesia. 2 hal. Sekarang yang paling penting itu adalah kultur atau budaya. 1, karena dengan saling mengerti budaya itu akan mempererat kita punya persahabatan. Yang kedua, kita bicara di manapun sekarang adalah bicara ekonomi. Tanpa satu ekonomi yang kuat, bangsa ini kita nggak bisa maju. Jadi ekonomi menjadi basic yang utama, kemudian budaya menjadi saling silang untuk supaya kita mengerti antara satu dengan yang lainnya. Ini sangat penting. Pasti, saya yakin sekali, dan kita Indonesia itu adalah satu negara yang luar biasa. Potensinya luar biasa, kekayaannya alam luar biasa, dan jangan lupa, bangsa Indonesia adalah bangsa yang semua orang akui adalah bangsa yang sangat-sangat ramah. Tinggal bagaimana kita kembangkan nilai-nilai dari bangsa yang kita sendiri miliki. Kita jangan sia-siakan nenek moyang yang ajarin kita ini semua. Acara pelantikan pengurus Perkumpulan Persatuan Guangdong Indonesia diisi oleh berbagai hiburan seperti atraksi barongsai,
dan penampilan sejumlah penyanyi profesional. Hiburan yang disajikan ini membuat suasana pelantikan semarak ditambah dengan hidangan makanan malam yang lezat untuk para tamu undangan. Tim Elgen Media melaporkan.